Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Basurung Bandir kami berada di sekolah SDN Basir 6 Banjarmasin Barat, Komplek Yuka Banjarmasin. Adapun maksud dan tujuan kita datang pada hari ke sini dalam rangka ingin mengetahui kegiatan-kegiatan sekolah ini menghadapi pandemi ini. Jadi dalam hal ini kita kan ingin tahu bagaimana selama kegiatan lewat udara ini atau lewat internet ada kemajuankah atau kalau ada kemajuankah? Kita ingin mengetahui lah sistem belajar di sini lah kayak apa ya, supaya kayak apa lah kita mengajarkan kita anak-anak kita di rumah kegiatannya sangat banyak mainnya daripada belajarnya itu lah. Perhatian untuk belajar itu. Nah, kita ingin tahu lah bagaimana di sekolah SD Basir 6 ini mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, untuk menyikat waktu, ayo kita ke sana. Betakun jidin yang lah, bubar jidin nah. Langsung aja lah. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Karena melihat perkembangan pendidikan kita bahwa ini lah, luar biasa Pak. Anak-anak kita di rumah bukan yang belajar, tapi HP ada, cuma main-main gitu lah. Banyak main-mainnya daripada ini yang itu. Nyatanya kan gitu. Nah itu kan kenyataannya itu lah. Jadi selama pandemi kan orang COVID-19 ini, perlu lihat anak-anak kita kemajuannya adalah malah turun gitu nah. Karena yang menjawab soal-soal yang disampaikan oleh sekolah-sekolah itu bukan anaknya, Pak. Ya. Ibunya yang jawab. Ya, itu fakta, Pak. Itu fakta gitu lah. Itu fakta kan. Nah, baik karena matematika bingung ibunya menjawab. Nah, kalau umumnya kan masalah, Pak. Iya. Dapatnya matematika tuh. Lalu orang lain menjawab jangan kita soalnya itu. Asalnya tetara ngupih, Pak. Nah, bisa sama sekali. Nah, itu. Asalnya bisa, tetara ngupih gitu nah. Akibat itu tadi. Nah, itu. Jadi, menurut tanggapan Sempian ini, selama pandemi ini, COVID-19 ini, selamanya sudah dilakukan oleh pemerintah kita, sekolahnya lewat udara aja, menurut Sempian kayak betul untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Dari awal tahun ajaran sampai saat ini, kebetulan SDN Basir 6 ini kan menuruti anjuran pemerintah gitu kan. Sekolah yang melalui media aja kan luar jaringan. Lalu kita asalnya kan mengaminkan aja dari himbauan pemerintah itu. Tapi melihat fakta nyatanya di lingkungan kami di SDN Basir 6 ini kan ada dua lingkungan nih, lingkungan Komplek Yuka, kemudian lingkungan Pelamboyan. Yang latar belakang anak itu sudah kebiasaan mereka itu suka bermain di luar apa segala di luar daripada rumah lah gitu. Lalu kita ini kan dulu belajarnya masing-masing di rumah kan, jarak jauh gitu nah, masing-masing tadi. Ternyata lah anak itu tadi ya rata-rata orang tua itu ya punya lah layar apa HP Android itu.
Cuma yang jadi masalah di sekolah kami ini, orang tua itu punya ya HP yang itu tadi. Yang menjadi kendala itu pertama pengisian kuota kan. Dan alhamdulillah kayaknya kan sudah ada mulai jalan pengisian kuota gitu. Itu kan. Yang menjadi krusial itu pengisian kuota itu satu. Yang kedua, yang krusial itu orang tuanya hampir-hampir mereka tidak mampu mendampingi anaknya. Memberikan bimbingan belajar apa segalaan tadi. Nah, jadi bimbingan belajar tidak bisa. Kalaupun orang tuanya mampu membimbing juga, karena bukan orang yang kompetensinya seperti itu tadi, agak kesulitan gitu nah kesulitan. Jadi harapan mereka itu lah, sering mereka itu berkeluh kesah kepada kami, kepala sekolah dan dewan guru, turunkan aja anak kami ini. Nah, meskipun istilahnya itu dengan sistem bergiliran. Nah, pakai shift itu kami siap, kata mereka itu menuruti protokol kesehatan. Daripada kami belajar anak kami di rumah ini kada maksimal. Pada maksimalnya itu dikasih soal kan, kami kada bisa membimbing, anak kada bisa menjawab. Nah, gitu. Itu aja tadi. Jadi harapan mereka. Kemudian yang menjadi latar belakang mereka mengizinkan meminta supaya turun ini lingkungan publik UK ini, alhamdulillah saat ini nggak ada yang kena gitu nah. Bukan Pelamboyan nggak ada yang kena. Itu mungkin disebabkan karena alam mereka itu tadi model liar, alam liar mereka kan berjemur bebas apa segala. Tadi alhamdulillah nggak ada tadi. Nah, jadi harapannya itu aja, harapan kami ini berdasarkan atas aspirasi orang tua siswa yang mendesak kepada kami, memohon kepada pihak terkait agar di kedepannya ini ya anak itu turun tapi dengan protokol kesehatan ketat lah gitu, dengan cara bersih mungkin kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mereka itu bersedia melayani harapan tadi. Tapi kalau masih ada himbauan pemerintah yang seperti itu, walaupun desakan masyarakat seperti itu kami nggak berani lagi gitu nah. Jadi saat ini belajarnya paling-paling antar jemput soal, antar jemput tugas saja. Jadi kalau tatap muka yang itu kada berani karena ada himbauan tadi masih ada kan, takutnya ada kena ranah macam segala tadi. Kepala semua wali murid ini pada sebertanam bisa HP Android itu. Nah, itu kayak apa itu Pak? Jadi di sekolah kita nih pala yang kada punya HP Android itu kira-kira mencapai 30% Pak. Satu. Kemudian ada juga yang punya HP Android, tapi mereka itu keterbatasan mereka mengisi kuota karena usaha mereka itu, pertama mereka tempat tinggalnya menyewa. Yang kedua, mereka itu jualan es di jalan tol itu Pak. Daerah pandemi ini biasanya kalau hasil mereka itu 100.000 dapat satu hari. Tapi kalau daerah sekarang ini paling-paling 40.000. Anak 2-3 ekor kayak ngasih makan gitu, belum lagi mengisi rumah, apalagi mengisi kuota gitu nah. Itu yang kendalanya tadi. Tapi kan pemerintah ada bantu. Ada bantu kayak betul Pak? Saat ini kan hanya sebagian gitu nah. Kada belum merata, mudah-mudahan dengan waktu cepat ini anak-anak yang mempunyai HP Android itu kan kuotanya cepat masuk gitu nah. Mungkin di antaranya guru-guru kan hanya sebagian kecil aja yang ada masuk gitu nah. Di kuotanya atau bantuan kuota itu hanya sebagian kecil ada. Mudah-mudahan secepatnya itu keseluruhan gitu nah. Harapan kita kuota itu bantuannya cepat gitu nah. Ada mempunyai HP Android itu caranya kayak betul Pak, yang mengatasinya, memberikan info. Jadi untuk saat ini untuk mengefektifkan yang 30% tidak punya HP Android itu kami Pak, anak itu kami suruh datang mengambil tugas. Kemudian sebelum tugas itu dibawa pulang kami jelaskan ala kadarnya. Ada yang sampai setengah jam, ada yang 15 menit gitu nah. Jadi kelas rendah itu kami berikan alokasi waktu itu dari jam 8:30 sampai jam 10. Dia datang ke sekolahan pendampingan, didamping oleh orang tuanya bisa. Kalau yang terdekat ini langsung dia datang, selesai langsung boleh dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, masuk kelas. Diberikan penjelasan ala kadarnya, lalu dikasih tugas, didampingi dengan buku modul kan, kemudian pulang. Kelas tinggi kita beri kesempatan yang tidak mempunyai HP Android tadi dari jam 10 sampai jam 12. Jadi kerumunan itu kami hindari, berkerumun kita hindari. Jadi anak langsung masuk ke kelas. Nah, kalau selesai langsung pulang.
Masker tidak boleh dilepas, cuci tangan wajib. Keluar dari kelas cuci tangan kembali. Nah saat ini seperti itu kami untuk memaksimalkan yang mereka tidak mempunyai HP Android tadi. Terus jumlah muridnya sekarang? Kalau seluruhan siswa kami 226. Jadi dari itu 30% Pak kurang lebihnya itu. Ada juga yang punya HP Android malah, tapi itu kan milik orang tuanya bekerja. Jadi kadang-kadang terbengkalai juga. Malam dia baru bisa. Nah, lalu untuk membijaksana itu mereka bisa aja ngambil tugas. Sebelum itu kita jelaskan dengan maksa ala kadarnya. Kemudian pembelajaran kita sederhanakan. Kalau kelas 1 itu untuk saat ini pembelajarannya itu menulis, kemudian membaca aja. Kemudian berhitung. Kalau kelas tinggi itu kalau matematika campuran aja Pak, ditegaskan itu dulu. Terus kalau misalkan wali murid nih, anak betakun, kadang udah paham tuh kayak apa tuh Pak, menghubungi sekolahannya ke guru-gurunya atau kayak apa gitu? Jadi kami ada beberapa solusi Pak lah. Pertama, kami bikin paguyuban kelas. Orang wali kelasnya yang ketua paguyubannya anunya kan. Nah, lalu ada orang tua murid paguyuban tadi, dia berinteraksi melalui grup tadi. Nah, jadi anak yang kada punya tadi dianjurkan melalui kawan yang punya tadi. Kemudian kalau tidak memiliki juga, biasa kami di sekolah ini dari Senin sampai Sabtu kami turun. Nah, kalau yang full turun itu dari Senin sampai Kamis itu semuanya guru. Hari Jumat, Sabtu itu separuh-separuh. Separuh-separuh ada yang. Jadi kami bagi dua tadi. Kalau nangka ini aja kayak apa pendidikan kita Pak? Tapi ini ngarannya musibah lah. Ya berharap mudah-mudahan cepat berlalu ya kelak. Nah, ini cepat berakhir. Benua kita ini khususnya Banjarmasin, mudah-mudahan bala musibah corona ini cepat berlalu. Kemudian mari kita sama-sama untuk mengatasi ini. Kira-kira kalau pemerintah aja kewalahan. Jadi masyarakat seluruhnya kita sama-sama lah. Di antaranya kan pakai masker. Kemudian lagi cuci tangan. Alhamdulillah kami Pak dari awal tahun ajaran sampai ini alhamdulillah guru semuanya sehat. Siswa yang antar ambil tugas pun alhamdulillah sehat, nggak ada yang kena. Dan ulun ketika mengambil tugas sebelum melaksanakan anak disuruh antar mengambil tugas itu berkoordinasi pihak RT setempat, ulun lapor sudah. Kemudian kemarin itu kami berkoordinasi dengan Puskesmas. Nah, kayak apa di lingkungan kami itu umpamanya ke ini sebenarnya Pak ada di lingkungan pian itu yang kena gitu. Nah, jadi dengan dasar itu tadi kita ya coba mengambil tugas tadi, diberikan penjelasan ala kadarnya. Mudah-mudahan dengan ini yang mengurangi beban orang tua. Karena Pak, keluhan orang tua ini telinga saya dengar sendiri Pak, orang tua ketika membimbing anak bomamai Pak, menyumpah-nyumpah Pak, yang akhirnya guru disumpahi, yang akhir kada hanya guru Pak malah sampai wali kotanya kan disumpahinya juga. Nah, maka orang kada sekolah Pak sambutannya itu jelek gitu nah. Dan itu telinga ulun mendengar Pak, anaknya tuh Pak sampai buku tuh nah diciumakan ke dahi, suruh baca gitu nah. Bayangkan Pak itu orang tuanya nggak bisa melajari, akhirnya orang tuanya menyumpah-nyumpah, anaknya makin apa drop, akhirnya gurunya yang kali sasaran. Jadi kata Pak lah, belum baca di YouTube kemarin. Jadi anaknya nggak boleh dilajari Pak. Rupanya orang tua ini kada sadar semua anak sabar. Kita pukul kepala mungkin aja Pak. Meninggal Allah Rabbi. Akhirnya korban. Akhirnya Pak, kasihan orang tuanya jadi tersangka. Nah, jadi ya itulah akibat COVID ini. Nah, mudah-mudahan cepat berlalu. Ya, orang tuanya bahasa pelajari ini kayak apa itu, sakit hati kah atau kayak apa gitu. Tancak marah kah, sadika juga sebagian itu. Tancak marah kan Pak. Nah, anaknya kurang tanggap gitu nah. Jadi kan ngelajarinya tuh kan kadang males, anaknya tuh disuruh belajar gitu, main HP terus gitu nah. Jadi kan kalau bisa kan ya turun secara bertahap lah kayak gitu nah. Turun sekolahnya kalau bisa. Terus terang sangat repot untuk melajari apalagi yang matematika Pak Ai. Kada bisa sama sekali, ikut stres. Anaknya kada bisa, kada paham kan kada bertatap muka langsung sama guru. Jadi ya itu kesimpulannya repot sekali. Kalau bisa ya tolong Pak Ai masuk aja biar bergilir.
Nggih, bertatap muka lawan gurunya biar seminggu berapa kali misalnya. Apalagi ini kan sudah hijau nah gitu ya Allah. Nggih. Insya Allah kami sehat Pak Ai, kada ada yang kena. Nah, ya, tergantung diri itu masing-masing Pak Ai menjaganya. Masalah kesehatannya. Kalau di rumah tuh Ai banyak bermainnya. Kalau masuk rumah sudah main HP, belajar kada, main game ya. Nah, itu Kebanyakannya. apalagi ini kelas 6 untuk kedepannya kayak apa? Itu kan menurut ulun sangat repot, ulun belajar kada bisa, terus terang kada bisa matematika. Kalau umum masih insya Allah bisa sedikit-sedikit. Matematika ini bingung. 2 kali 2 tuh belum tentu 4 gue. Bisa 7. Iya kalinya beda gitu. Nah, Jadi orang apalagi ini ulangan bilang ya, PTS sudah kan? Sudah kan? Oke, betul Pak, malah nanya. Kemarin kita bikin soal itu kan sesuai dengan hasil pelajaran yang telah diajarkan. Jadi soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan guru itu dibukukan, dijadikan bank soal. Nah, soal itu dikembalikan lagi dijadikan soal PTS kemarin. Gitu. Tapi jawabannya rata-rata 100 terus. Jawaban nomor 2 kan. Orang tuanya yang belajar Pak. Untuk menguji kompetensi yang murni itu ada jalannya, apa boleh buat ya lah, gitu nah. Kalau ulunnya ngajar di kelas rendah Pak lah. Kalau ngajar di kelas rendah ini kayaknya banyak masalahnya. Pertama, anak di kelas rendah itu harus diwajibkan bisa membaca. Kemudian yang kedua, ya namanya calestong lah. Baca, tulis, hitung. Nah, dulu waktu istilahnya tuh waktu berjalan lancar seperti biasa, itu sangat mudah sekali mengajarkan kepada anak karena kita tatap wajah kan. Nah, tatap muka dengan anak. Nah, sekarang anak kita waktu di kelas 2 itu bulan apa itu Pak? Bulan April lah. Nah, mulai April, Mei, Juni. Kan Juni itu sudah bagi ulangan Pak lah. Begitu dilihat Pak, anak itu sudah ulun capek-capek melajari, membaca, berhijau dan sebagainya tuh. Begitu libur, turun kembali, baca anak nih apa? Kada tahu membaca sama sekali huruf, kada tahu tulisan itu Pak, ngali dibaca padahal sudah kelas 2. Nah, hilang sudah. Jadi sekarang ini kayak apa solusinya Pak? Kita nih nah, kalau anak itu jangan sampai hilang seperti ini nah. Karena yang diharapkan, nah sedangkan peraturan pemerintah, anak itu kada boleh kada naik. Nah, jadi ini kayak apa kendala kami ini? Kendala kami sebagai guru itu nah. Kalau misalnya kan biasanya peraturan kami di sekolah, bila anak kada bisa membaca, kada bisa berhitung, otomatis tinggal kelas. Nah, sekarang ini harus dimasukkan, harus dinaikkan. Iya, sudahlah kami naikkan. Sekarang ini berlanjut ini sampai kelas 3, kan bilangnya terus sampai kelas 3 itu kan masih pelajarannya tambah tinggi. Nah, tambah tinggi sementara matematika itu susah sekali. Ini Pak lah bukan kelas tinggi, sekarang kelas rendah. Kelas rendah ini artinya matematika itu masih bisa, masih mending lah kalau ulun anggap di rumah. Tapi kalau ulun kasih soal, kan ambil soal antar lagi, itu kan biar Bapak kepala sekolah tadi ulun kira dapat 100 Pak, ulun kira dapat 100 dan juga soal kadang-kadang kami itu kan tema Pak lah, tema begitu diberi soal tema kan 4 mata pelajaran itu ternyata soal itu Pak ada yang dapat 2 buting aja dapat menjawab, jadi ulun bingung kayak apa, sedangkan umahnya membantu di rumah ternyata nilainya masih anjlok. Jadi orang bagus saja soal dibawa bulik, ayo silahkan ulun. Anggaplah umahnya sambil belajar gitu. Ternyata yang dapat 100 tuh kalau dihitungi, nah di kelas 2 itu Pak naik ke kelas apa? Dinaikkan ke kelas 3. Malah matematikanya tambah rumit lagi. Iya, tambahnya tinggi gitu. Nah, kalau yang seperti ini, kalau diizinkan pemerintah, misalnya ini saran dari kami, karena kami ini merasa imbas sebenarnya. Kenapa dikatakan imbas? Ulun terus terang aja lah. Artinya membelakan guru. Kenapa jadi membela guru? Ulun ini di masyarakat kadang di mana kadang wah enak jadi guru. Kenapa jadi guru? Makan jadi gaji buta. Ulun kada ulun bermata juga gaji ulun. Nah, kami Pak merasakan gitu apa? Merasakan kayak apa sakitnya hati kami ini nah dipadahkan orang. Padahal bukan kehendak kita. Kita kadang berkehendak. Sebenarnya ya kalau bisa pertimbanganlah dari pemerintah gitu nah. Walau misalnya dari anak sejumlah 20 Pak lah, misal kalau diizinkan pemerintah 5 lah misalnya
atau 10 lah. Sehari kan bertahap. Itu pun kami beri jarak, Pak. Seandainya diizinkan, diusahakan. Ulun nih Pak lah sebenarnya walau itu bukan anak ulun, tapi ulun anggap anak sendiri. Harus bisa membaca. Jadi Pak begitu diterangkan, dijelaskan sebentar aja menjelaskan anak ngerti. Tapi kalau lewat WA, lewat online, kayaknya anak ada ngerti. Nah, apalagi misalnya jadi kami dirancang jawaban konsultasi dengan wali murid. Kayaknya kan wali murid kadang-kadang Bu, kami ini kan pintar aja. Jadi kalau anak ini kadang-kadang, nah kami sebagai guru Pak lah, kami prihatin dengan anak. Kami kada pernah Pak mencubit anak, memukul anak, karena itu bukan anak kami. Nah sekarang apa? Anak itu tersiksa bila sudah belajar rumahnya dibulasnya oleh mamanya. Ada sabar. Kami ini kayak apapun anak nakalnya, kami bisa bersabar. Ulun pala berapa tahun ngajar, kada pernah ulun memukul siswa, kada pernah. Tapi setelah COVID, umahnya Pak bentak-bentak ke anak. Ulun ini tetangga ada juga, beratnya nak kan kawan ada juga nambah kesah. Kada kawa harus disariki anak tuh. Anak ini menurut sama guru. Nah, jadi malah ulun terima banyak perhatian oleh kami gula, ibu wali murid. Nah, mudah-mudahan apa yang Pian sampaikan hari ini pemerintah maupun dinas terkait mendengar kalau kisah perubahan masa sekolah waktu masa pandemi ini. Kalau masih SMA masih mending malah. SMP masih mending. SD kelas 1, 2, 3 nah. Ada jalannya lagi tuh. Ada jalan lagi dah. Pakai itu awal formula ya lah. Nah itu di rumah disuruh membaca ada mau Bu. Nah, jadi alhamdulillah jadi hari ini kita datang ke SD Basiri 6 dan merangka ingin mengetahui kegiatan sekolah-sekolahnya di sini. Nah hari ini telah hadir sampai kepala sekolah, guru dan wali murid. Sudah disampaikan beliau bahwa belajar di rumah beda dengan belajar sekolah. Banyak mainannya daripada belajarnya. Orang tua stres, rancak berkelahi anak. Nah, jangan sampai kejadian kayak di Sumatera. Karena sadar gue memukul anak. Nah, karena emosinya, karena mau belajar tadi. Nah, mudah-mudahan secepatnya lah pemerintah ambil tindakan. Karena masa sekolah ini adalah untuk anak-anak kita ini, nah. Untuk generasi penerus yang akan datang. Mohonlah perhatiannya, karena di sini udah hijau untuk Kota Madi Banjarmasin. Kalau memang kada kawat turun seberataan, disiplah. Ya. Artinya 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali. Itulah 3 kali sehari itu, nah. Ya. Nah, supaya murid belajar di rumah tadi dengan di sekolah beda. Nah, itu. Perhatiannya luar biasa gitu. Tapi dengan catatan dia tetap pakai seragam sekolahnya. Jangan pakai baju biasa. Nah, kalau beda dengan baju biasa dengan seragam. Mau main-main, oh ini kalau anak pasar ya. Nah, tahu kita anak sekolah. Nah, bisa belajar TV. Kesurupan dia sampai di sini dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ke kepala sekolah tadi, ibu-ibu maupun wali murid tadi ada perhatian lah. Karena majunya sekolahan itu adalah tergantung pertemuan langsung antara murid dan guru, antara guru dengan murid gitu nah. Lalu menghimbau lah. Himbauan ulun pertama zaman Covid ini masing-masing lah menjaga kesehatan kita, keluarga kita. Pertama apa yang telah dianjurkan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau yang putus asa cuci tangan terus. Tapi ulun ada menyampaikan masalah pernah. Ulun menyampaikan program ulun lagi nah. Program ulun kalau misalkan ada pemilih ulun yang selama ini belum sempat kada ingat atau kada tahu kalau masa memilih ulun nah. Kalau masa memilih ulun tolong hubungi ulun kalau misalkan garing ke dokter Fajar sesuai dengan visi misi ulun semalam. Tapi obat jalan aja. Nah, yang kedua bila meninggal tolong informasi kepada kita juga bahwa ulun mimpian semalam abu ulun atau mama ulun laporkan juga kami. Yang ketiga bila pengantinan tolong sampaikan ke kami juga
supaya buat sampean ini visi misi ulun semalam merasakan gitu nah. Jangan keringat selama 5 tahun itu berapa kali kah garing, berapa kali kah pengantinan, berapa kali kah mati, ya terus. Nah itu program ulun mengatakan masyarakat pemilih ulun, hubungi ulun yang aneh 0852 489 611 02, hubungi aja, asal bujur-bujur milih ulun aja, insyaallah kita kada mengingkari lah. Karena selama ini kita selalu menjaga kerjasama, menjaga supaya kita ini dikatakan orang bahwa kita ini tetap melaksanakan kewajiban kita. Nah itulah, jadi ulun sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin ini berterima kasih sampean ini milih ulun. Mudah-mudahan akan datang ulun mencalon milih lagi gitu nah. Karena kita kerjasama artinya menikmati sebagai orang anggota DPR, pengen milih ulun, insyaallah pengen nikmati juga dengan catatan yang tadi program ulun tadi. Nah, ulun akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa surung pandir sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Nah, insyaallah mungkin kami ada di mana lagi untuk syuting yang lainnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.